warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kota Bengkulu. Kali ini video kami akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu praktik kucing dengan sesama rekan CGP. Saya sendiri Novita Herni sebagai pengamat dan teman saya Indrayeni SPD sebagai coach. Saya Yuliartini SPD sebagai coach. Baik, terima kasih. Mari simak video kami berikut ini. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah baik. Bu Novi gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat ini. Bu Yeni nampak segar sekali sore ini. Alhamdulillah Bu. Baik Bu Yeni, seperti rencana kita kemarin, kayaknya Bu Yeni mau ada acara praktik kucing ya sore ini. Oh benar Ibu, saya sudah janjian Bu dengan rekan saya. Siapa nih kucing kita hari ini? Coachnya Ibu Yuliartini Bu. Oh begitu. Baik, sebelum diadakan proses kucing, saya ingin tanya-tanya sedikit, boleh ya Bu Yeni? Boleh, Ya? silakan Ibu, boleh. Nanti pada saat proses kucing itu rubrik apa yang penilaian apa? Nanti pada saat kucing itu rubrik penilaiannya yang bagaimana yang akan kita gunakan? Iya, Ibu, kita sesuai dengan alur kita ya Bu. T-nya adalah tujuan, I-nya adalah identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, dan TA-nya adalah tanggung jawab Ibu. Gitu ya, alur tirta ya Bu Iya, Yeni, alur ya. tirta Ibu. Baik Bu Yeni, skala penilaian yang kita gunakan adalah 1 sampai 4. 1 berarti masih kurang ya Bu Yeni ya, kedua cukup, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Setuju ya Bu Yeni? Saya ya? setuju. Ya. Baik, pada coaching ini nanti kompetensi apa yang Ibu Yeni akan kembangkan? Iya. Terima kasih Ibu. Saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama adalah kesadaran penuh ya Bu ya. Kesadaran penuh. Yang Baik. kedua adalah sebagaimana kita punya beberapa kompetensi ya Bu. Yang kedua adalah mendengarkan dengan rasa. Ya. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagian spesifikasinya yang mana itu Bu Yeni? Yang ingin saya kembangkan di observasi adalah mengenai mindfulness Ibu, kesadaran penuh. Kesadaran penuh itu memiliki indikator. Indikatornya apa saja Bu? Indikatornya ada beberapa indikator Ibu. Yang pertama adalah memberikan perhatian penuh. Ya, memberikan perhatian Ya, penuh. kemudian fokus terhadap apa yang dibicarakan. Ya, Kemudian tidak mengerjakan apa-apa kecuali adalah coaching tersebut. ya. Ya, kemudian mendengarkan, memberikan perhatian penuh terhadap coaching saya. Baik, begitu ya Bu ya. Jadi indikatornya ada sekitar 4 atau 5. Memberikan perhatian penuh, mendengarkan dengan rasa, kemudian menatap si coaching ya. Kemudian tidak melakukan hal-hal lain ya Ibu Yeni ya. Kira-kira kapan tuh coachingnya akan dimulai? Insya Allah saya janji sore ini Ibu. Oh, sore. Iya. Bagaimana kalau kita mulai aja sekarang? Lalu Ibu, saya akan panggil ya Bu, Ibu Yuliartininya. Mohon ditunggu sebentar ya Bu. Baik. Waalaikumsalam Bu Yeni. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ibu, apa tujuan pertemuan kita pada hari ini? Iya Bu, begini. Akhir-akhir ini kan saya mengajarkan di kelas 8B. Nah, anak kita yang bernama Ibu setiap mata pelajaran hadis itu selalu keluar kelas. Dengar-dengar dari teman, ya keluar itu bukan jam hadis saja Bu. Keluar bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, sekarang sudah muncul ini. Sudah 3 minggu ya Bu ya? Iya Bu. Dan Idrus itu keluar kelas dengan tujuan apa Ibu? Yang kami dengar Bu, setiap ditanya itu alasannya sakit perut Bu. Ya, jadi pada saat jam pelajaran hadis dan beberapa mata pelajaran lainnya, Idrus ini selalu keluar dan dia istirahat di UKS. Istirahat di Istirahat di UKS. Kemudian anak ini mungkin dia merasa tidak hafal dengan tugas yang diberikan. Itu ada hafalan hadis ya.
Jadi ada beberapa hadis yang harus dihafalkan sehingga mereka harus menyetor. Nah, teman-temannya sudah menyetorkan semua, hanya Idrus Bu yang tidak menyetor karena dia tidak pernah masuk kelas Bu. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu dari yang Ibu sampaikan tadi ya, bahwa anak kita Idrus ini sepertinya untuk pelajaran, kalau dengan Ibu hadis itu ya, dia punya alasan-alasan sehingga tidak masuk kelas. Iya Bu. Nah, kalau boleh saya simpulkan seperti itu, benar Ibu? Iya Bu. Iya. Terus tindakan Ibu Yuli mengatakan bahwa Idrus itu tidak suka dengan pelajaran ini. Apakah ada hal lain yang Ibu bisa berpikir seperti itu, mengatakan sedemikian? Ya, awalnya saya berpikir seperti itu Bu, karena saya pikir anak ini mungkin tidak senang dengan pelajaran saya Bu. Tetapi mungkin saya juga berpikir mungkin apa ada hal lain mungkin yang terjadi dengan Idrus seperti itu. Makanya dengan adanya coaching ini mungkin ada penyelesaian nanti Bu. Harapan kita ya Bu ya. Nah, tadi tindakan Idrus keluar kelas itu apakah juga berpengaruh terhadap tugas-tugasnya yang lain begitu? Iya Bu, karena kan selain hafalan itu kan ada tugas-tugas lain Bu. Misalnya ada tugas mengerjakan soal, kemudian mengerjakan latihan atau tugas mencatat. Nah, anak kita Idrus ini tidak pernah Bu, karena dia kan tidak pernah masuk kelas. Nah, jadi dia di luar kelas terus, otomatis nilainya tidak ada Bu. Sementara untuk nilai rapor itu kan ada diakumulasikan dari nilai tugas Bu. Jadi nanti pengaruh untuk nilai kenaikan kelas begitu Bu. Iya. Ya. Jadi saya sudah mendengar dari Ibu Yuli, ternyata memang berimbas kepada nilai-nilai tugasnya yang lain ya Bu ya. Ya, Bu. Jadi sepertinya anak kita ini memang membutuhkan betul perhatian daripada gurunya ya Bu ya. Ya. Nah, selain apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa solusi yang bisa Ibu Yuli berikan terhadap anak kita Idrus ini? Ya, begini Bu, saya ingin memanggil orang tuanya Bu, supaya kita bisa menjelaskan keadaan anak ini di sekolah. Mengapa anak ini tidak masuk pada jam-jam pelajaran tertentu, misalnya hadis, matematika, bahasa Inggris. Nah, kalau memang anak ini sakit, ya mungkin orang tuanya harus tahu Bu. Mungkin ada memang dia benar-benar sakit. Nah, jadi mungkin orang tuanya perlu memeriksakan anak itu ke dokter. Nah, baik. Sangat bagus ya Bu ya, solusi dari Ibu. Nah, selain dari memeriksakan, mungkin memberikan saran kepada orang tua tadi, apakah ada tindakan atau solusi lain yang bisa Ibu Yuli berikan? Saya memanggil anak kita dulu, si Idrus. Kemudian saya akan memanggil orang tuanya. Kemudian mencari solusinya seperti apa, mencari penyebabnya kenapa anak kita Idrus bisa berlaku seperti itu, berperilaku seperti itu. Nah, kalau memang dia sakit, ya memang harus diobati. Dan kalau memang kita juga harus tahu apakah anak ini jujur atau bagaimana, ya. Atau mungkin ada masalah lain. Ibu, siapa tahu ada masalah lain Ya. ya Bu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi langkah-langkahnya, itu mana yang paling bisa sekarang ini Ibu Yuli lakukan? Saat ini akan segera saya lakukan memanggil orang. Sudah Ibu Yuli tadi sampaikan, itu mana yang langkah yang bisa Ibu Yuli lakukan sekarang? Langkah pertama yang bisa saya lakukan, Bu, saya akan memanggil anak kita Idrus dulu. Nah, setelah memanggil Idrus, kemudian saya akan memanggil orang tuanya Bu, untuk membicarakan keadaan anak kita ini. Kenapa dia selalu keluar pada saat jam pelajaran, tentang pelajaran hadis dan beberapa pelajaran lainnya. Dan juga menyampaikan kepada orang tuanya tindakan apa yang harus dilakukan karena anaknya sering dengan alasan sakit. Mungkin segera berobat. Ibu, bagus banget langkah yang dilakukan ya. Nah, selain itu ada lagi nggak langkah yang bisa Ibu Yuli lakukan?
langkah selanjutnya mungkin saya akan memanggil ibu dari hati ke hati, ya. Jika anak ini memang sakit, ya agar segera berobat. Dan kalau memang dia tidak jujur, mungkin langkah apa yang harus kita lakukan nanti. Jadi kita akan lebih solusi yang akan kita ini kan nanti lebih ini lagi kita membicarakan lagi nanti. Mungkin lebih berbicara dengan ibunya lagi. Bagus Ibu Yuli, apa yang disampaikan itu semuanya benar-benar adalah solusi yang sangat baik untuk Ibu. Nah, dari apa yang Ibu Yuli sampaikan tadi, apa yang sudah Ibu Yuli dapatkan dari sesi bicara kita pada sore ini? Awalnya saya bingung, Bu. Karena saya bingung bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak kita Idrus ini. Karena sudah pernah diselesaikan bersama wali kelas dan guru BK-nya. Tetapi Idrus ini belum juga berubah. Jadi mudah-mudahan dengan ini anak kita lebih nantinya akan lebih berubah dan bisa memahami apa yang dia perbuat selama ini. Terima kasih arahannya, Bu. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Di pembicaraan kita ini, apa yang sudah Ibu Yuli dapatkan? Awalnya saya bingung, Bu. Masalah Idrus ini sebenarnya sudah diselesaikan oleh wali kelas dan guru BK. Tetapi anak ini belum juga berubah, Bu. Mudah-mudahan dengan adanya pembicaraan ini kita lebih memperhatikan anak kita. Kemudian terima kasih arahannya, Bu. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Sama-sama Bu Yuli, kita mengharapkan bahwa anak Idrus kita ini nantinya akan berubah ya Bu. Iya, Bu. Saya tunggu Bu, ini nanti setelah coaching ini apa yang akan Ibu ceritakan kepada saya Ibu ya. Iya, Bu. Kebetulan nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, Bu. Karena kepala sekolah saya sudah kan wali kelasnya sudah, kemudian guru BK sudah, dan dengan ibu juga sudah. Jadi saya nanti akan tinggal berkoordinasi dengan kepala sekolah. Minta bantuan ya Bu Ya, dengan orang yang bisa membantu bisa nantinya. membantu ya Bu ya. Baik. Ya. Ya Bu Yuli, siapa yang bisa bantu Bu Yuli dalam melaksanakan rencana Bu Yuli? Kepala sekolah, Bu. Karena kemarin kan sudah pernah diselesaikan oleh wali kelas dan guru BK. Dan sekarang saya sudah berkonsultasi dengan ibu. Jadi mudah-mudahan yang bisa membantu nantinya kepala sekolah, Bu. Ya Bu Yuli, tidak terasa kita sudah di ujung pembicaraan. Mudah-mudahan kedepannya anak kita ini bisa berubah ya Bu ya. Ya, untuk kebaikan anak-anak kita semua. Makasih, Bu, atas arahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Yeni, saya sudah mengamati Bu Yeni sudah melakukan praktik coaching dengan Ibu Yuli tadi, sangat luar biasa. Iya, sangat menarik. Baik, Bu, selanjutnya kita akan menganalisis dari hasil percakapan coaching tadi ya, Bu ya. Baik Bu. Baik, Bu Yeni, dari hasil coaching tadi apa nih yang sudah Ibu Yeni lakukan pada percakapan coaching tadi? Terima kasih Bu. Tadi saya dengan Ibu Yuli sudah melaksanakan coaching sebagaimana sudah di awal saya sampaikan bahwa saya itu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan kesadaran penuh ya Bu, mindfulness. Indikator yang sudah saya lakukan tadi adalah yang pertama fokus terhadap materi Ibu. Jadi saya fokus terhadap apa yang disampaikan Ibu Yuli, bahwasanya Ananda Idrus salah seorang siswa itu selalu membuat kelas ketika belajar beliau, dan Ibu Yuli juga menyampaikan beberapa solusi langkah-langkah yang yang akan dilakukan. Baik, Bu Yeni ya, saya juga sudah melihat dan mengamati tadi bahwa Ibu Yeni sudah melakukan mindfulness, memberikan perhatian kepada kunci Ibu ya, kemudian mengaku dan juga tidak melakukan hal-hal lain. Itu bagus sekali ya Bu Yeni ya. Makasih. Saya juga melihat Ibu mendengarkan dengan rasa, kemudian Ibu memberikan senyum yang
merangkul itu bagus sekali. Baik, Bu Yeni. Kemudian dari 3 kompetensi itu mana nih yang mau Ibu Yeni perbaiki ke depan? Kalau saya akan memperbaiki, mengembangkan mengenai mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan rasa, di mana saya akan lebih memberikan perhatian lagi kepada kunci saya dengan menggunakan yaitu dengan rasa. Apa yang boleh Ibu Yeni lakukan untuk memperbaiki ini? Mungkin saya yang pertama akan memberikan perhatian penuh ya Bu ya, mindfulness tadi. Jadi saya kaitkan dengan kompetensi saya yang tadi. Kemudian saya akan mencari literatur-literatur yang bisa memperkaya, yang bisa saya jadikan contoh bagaimana cara mengembangkan kompetensi saya. Baik, Bu Yeni. Kira-kira kapan tuh Bu Yeni bisa melaksanakan? Sepertinya segera ya Bu ya. Segera ada teman saya yang memang sudah janjian juga dengan saya untuk melakukan coaching. Oh, baik. Tepat sekali, lebih baik waktunya ya Bu Yeni ya. Kira-kira untuk melaksanakan itu Ibu Yeni memerlukan bantuan dari siapa? Saya perlu bantuan dengan rekan saya Ibu Maifi. Beliau ini memang juga sering melakukan diskusi dengan kawan-kawan yang memang kalau ada menghadapi masalah ya Bu ya, sering curhat lagi tuh Bu dengan beliau. Jadi, terima kasih ya Bu Yeni ya sudah memberikan satu kucing yang menarik. Saya memberikan pengamatan kepada Ibu Yeni dengan hasil yang juga baik. Selamat bertugas kembali Bu Yeni. Tetap semangat. Assalamualaikum Bu Yeni. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.